Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'du. Jami'il muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mendekati bulan-bulan haji, pertanyaan juga kebingungan umat tentang akikah dan kurban ini pasti bermunculan karena adanya kesalahpahaman fikih. Maka ada anggapan bila belum akikah tidak boleh melaksanakan kurban. Kesalahpahaman fikih yang pertama adalah pada masyarakat Indonesia khususnya mengira bila ibadah kurban itu seumur hidup sekali, padahal kurban ini bisa dilakukan setiap tahun sekali dan ibadah ini adalah sunnah bagi kita apabila telah memasuki Idul Adha. Kalau kita ketemu 60 kali Idul Adha, ya berarti 60 kali kita berkurban dan hukumnya tetap sunnah. Tidak ada istilah gugur hukumnya bila telah dilaksanakan sekali dalam seumur hidup kita. Itu yang perlu diketahui tentang kurban. Nah, kalau akikah itu sunnah seumur hidup sekali. Haji juga wajibnya seumur hidup sekali. Yang sering terjadi di Indonesia itu kurban dianggap seperti haji atau akikah yang cukup dilakukan seumur hidup sekali saja. Dan bila seorang muslim tahu bila berkurban ini adalah sunnah bagi setiap muslim atau disebut sunnah ainiyah di setiap tahun, mereka akan berusaha dengan menabung misalnya agar kita berkurban karena ini salah satu ladang pahala sunnah, juga ada nilai sedekah berbagi di dalamnya. Adapun akikah disunahkan atas bapak, artinya orang tua yang memiliki anak sunnah untuk mengakikahi anaknya. Seperti pendapat jumhur ulama, bahkan ada sebagian lagi yang mengatakan bila akikah itu wajib bagi setiap orang tua yang dikaruniai anak. Jadi gak ada istilah misalnya anak mampu kemudian dia membayarkan akikah orang tuanya karena dulu orang tuanya belum sempat diakikahi ayahnya. Dalam hal ini berarti kakek yang bersangkutan itu tidak ada. Ini bukan seperti hutang. Lalu kapan akikah ini disunahkan? Sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 anak tersebut lahir sambil diberi nama. Tujuannya juga untuk memberitahu kepada orang-orang kabar kelahiran anaknya sekaligus bersedekah agar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila pada hari ke-7 belum mempunyai rezeki, ya ditunggu sampai hari ke-21. Kalau masih belum mampu juga sampai tahun depan tidak apa-apa sampai anak itu balik. Sesudah itu maka orang tua lepas, tidak ada lagi tuntutan. Lalu bagaimana jika orang tua belum sempat mengakikahi kemudian dia mampu dan ingin mengakikahi dirinya sendiri? Ya boleh-boleh saja, atau orang tua baru mampu akikah setelah anaknya lewat balik pun tidak ada salahnya. Walau ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak boleh atau tidak sah, tapi setidaknya ada hitungan sedekah di dalamnya. Lalu bagaimana bila seseorang belum diakikahi, lalu pas masuk Idul Adha dia ingin berkurban, apakah boleh? Nah, ini pertanyaan yang sering terjadi. Jadi dibandingkan akikah atau kurban dulu. Perlu tahu prinsipnya, akikah itu merupakan sunahnya seorang bapak kepada anaknya. Bila kita ingin berkurban, silahkan, tidak perlu dipikirkan. Saya belum akikah, karena itu adalah tugas orang tua, bukan didik kita terhadap diri kita sendiri. Bila saat itu orang tuanya gak mampu untuk akikah, jangan berpandangan Islam itu kejam dan kaku tentang masalah akikah, karena ada dalil kullu gulamin rohinatun bi akikatihi. Semua bayi tergadai dengan akikahnya. Islam tidak sekeras itu. Maka perlu dipahami, akikah adalah sunahnya orang tua, sedangkan kurban adalah sunah kita pada diri sendiri dan anggota keluarga. Jadi bila keluarga anggotanya 6, ya 6 kurbannya. Namun bila hanya mampu 1, mewakili seluruh keluarga diperbolehkan. Ini pernah dilakukan Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, beliau menyembelih kurban 1 ekor dengan menyebutkan haza utiyati wa ahli baiti. Ini adalah kurbanku dan untuk keluargaku. Artinya sunnah kifayah. Jadi boleh menyembelih 1 kambing untuk seluruh keluarga. Karena kesalahpahaman kurban ini, makanya di Indonesia jumlah hewan kurbannya sedikit. Dibagikan juga ya paling satu rumah dapat jatah 2 ons sampai 7 ons. Ada yang aneh lagi, ada program daging kurban dikornetkan agar awet bisa diberikan tahun depan atau waktu lain. Seharusnya segera dibagikan sebelum habis hari tasyrik. Terlambat dari hari tasyrik, haram membaginya dan zolim.
maka hendaklah daging kurban tuntas pembagiannya hari tasyrik yang ketiga. Jadi hari raya Idul Adha lalu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, maka tuntaskan habiskan pembagian daging kurbannya. Tapi bila baru bisa berkurban di hari tasyrik ke 1, 2, 3 itu tidak apa-apa. Tidak harus sesudah sholat Idul Adha. Tunaikan saja bila ada kemampuan di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah lalu sembelih. Tapi bila kita mendapat amanah membagikan daging kurban, segera bagikan. Jangan ditahan, jangan ditunda-tunda. Tapi bila daging kurban sudah diterima, itu terserah mau dimasak atau disimpan sampai tahun depan, tidak apa-apa. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.